Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan gini ya. Tadi kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Misalkan, di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Nggak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis itu. Nah yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, jadi informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau saya perhatikan pemahaman Pak Gembul mengenai ilmiah itu sudah terpapar rasionalisme dan empirisme yang membuktikan kalau Pak Gembul inilah atau Pak Gembul lah yang sebenarnya tidak ilmiah menurut kacamata Islam, bukan Gus Wafi ya. Begini, pemahaman ilmiah antara epistemologi Islam dan Barat itu memang berbeda. Ilmiah dalam epistemologi Barat itu hanya berkutat pada dua hal, yaitu rasional dan empirik atau bisa diindra, kan begitu. Jadi hanya berkisar pada dua hal itu saja. Intinya menurut Barat, termasuk menurut Pak Gembul, semua hal yang bisa dicerna oleh akal dan berdasarkan empirik, bisa diindra, maka layak disebut dengan ilmu pengetahuan atau ilmiah. Jika begitu, maka efeknya ialah jika sesuatu tidak memenuhi aspek rasional dan empirik, maka apapun itu dan dari manapun sumbernya pasti mereka tolak. Seperti halnya yang bersifat transendental, yakni sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah, atau gampangnya hal-hal yang gaib, itu mereka tolak. Dari sini tidak perlu heran kalau orang-orang Barat itu tidak percaya pada entitas yang bersifat metafisik seperti entitas ruh, jin, malaikat, akhirat, dan lain-lain. Tentu mereka tidak mau percaya karena hal sedemikian itu tidak bisa dirasionalkan dan tidak bisa dipanca indera atau empirik. Walaupun informasi mengenai alam transendental itu bersumber dari informan terpercaya yang diakui oleh dunia, seperti para nabi dan utusan, serta sudah diinformasikan secara masif atau mutawatir yang tingkat validitasnya itu tinggi, tetap mereka itu tidak akan percaya karena ya sekali lagi tidak logis dan tidak empiris. Maka berbeda dengan epistemologi Islam yang tidak hanya mengandalkan rasional dan empiris saja, tapi juga menjadikan informasi valid sebagai sumber pengetahuan. Jadi disinilah letak perbedaan antara sumber pengetahuan Barat dan sumber pengetahuan Islam. Maka sumber pengetahuan Barat itu -1, sedangkan sumber pengetahuan Islam itu +1, yaitu informasi yang valid. Dalam hal ini Imam An-Nafasi menegaskan sehubungan dengan epistemologi Islam tersebut bahwa asbabul ilmi salah satu al-aqlus salim wal hawasu as-salimah wal khabarus shadiq. Artinya piranti untuk mengantarkan pada ilmu pengetahuan atau kebenaran itu ada 3, yaitu akal sehat atau rasionalisme, panca indera yang sehat atau empirisme, dan informasi yang valid. Nah, informasi yang valid ini semisal informasi mutawatir, informasi yang disampaikan oleh informan yang kredibel, terpercaya, sikoh, itu bisa kita terima dan menjadi sumber ilmu pengetahuan atau ilmiah dalam Islam. Sehingga dari sini cakupan ilmiah versi Islam itu lebih komprehensif dan sumul, menyeluruh daripada ilmiah versi Barat. Sehingga dari sinilah kita sebagai umat Islam
itu meyakini alam transendental yang informasinya datang dari informan yang terpercaya. Apalagi informan itu tidak pernah berdusta seumur hidupnya, semisal Rasulullah SAW. Dan pengetahuan alam transendental ini melalui piranti informasi yang valid itu tadi, yang jelas itu ilmiah, bukan tidak ilmiah, karena itu sudah memenuhi standar ilmiah itu sendiri. Karena sederhananya begini, maksud dari ilmiah itu ialah berdasarkan ilmu pengetahuan, sedangkan informasi valid itu diantara sumber dari pengetahuan itu tadi. Kemudian kita itu tidak boleh membedakan keimanan dan keilmuan atau ilmiah, seperti perkataan yang diutarakan oleh Pak Gembul, yang mana dia membedakan antara keduanya. Karena keimanan dalam Islam itu tetap berdasarkan pada ilmu, berdasarkan pada argumentasi yang kuat, bukan sekedar dogma. Sehingga iman dan ilmu itu sebenarnya adalah satu paket. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Karena dengan ilmu, iman itu bisa kokoh, tidak mudah goyah atau tidak goyah. Jadi keimanan itu juga bisa diperoleh dengan cara ilmiah, bukan hanya sekedar iman gitu saja, bukan. Atau kata orang-orang sekarang itu cukup diimani. Ya, bukan seperti itu, saudara. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan iman, para ulama mengatakan al-imanu huwal i'tiqadu al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi an dalilin. Artinya iman itu adalah keyakinan yang kokoh dan relevan dengan kenyataan yang muncul dari dalil atau ilmiah. Jadi kalau konstruksi epistemologinya sudah berbeda antara yang diperspektifkan Pak Gembul dengan perspektif kita sebagai umat Islam, walaupun Pak Gembul juga Islam ya, Pak Gembul itu memakai epistemologi Barat, sedangkan kita menggunakan versi Islam. Maka mau debat sampai kapanpun, ia tidak akan menemukan titik temunya. Karena deskripsi yang berbeda itu akan melahirkan kesimpulan yang berbeda juga. Seperti itu. Jadi terbukti pemahaman Pak Gembul mengenai ilmiah itu sudah terpapar atau terpengaruh rasionalisme dan empirisme. Lalu dia bilang ilmu nasab yang dipakai oleh umat Islam itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dan tidak sesuai dengan metodologi ilmiah, karena tidak bisa dibuktikan dengan pengetahuan secara indrawi, hanya berdasarkan pada tradisi masyarakat dan kemudian dibuat oleh manusia. Padahal dia sendiri menggunakan ilmiah dengan perspektifnya siapa? Kalau bukan manusia, apa monyet? Lagian sudah jelas bahwa dalam Islam perangkat untuk bisa mencapai suatu ilmu, termasuk ilmu nasab yang dipakai oleh umat Islam atau menurut Islam, itu salah satunya adalah dengan indrawi atau panca indera yang sehat. Dan panca indera itu bukan cuma penglihatan, bisa pendengaran kan. Sekian, itu saja intinya. Pemahaman Pak Gembul dan Gus Wafi dalam soal ilmiah itu berbeda. Pak Gembul memakai perspektif Barat, sedangkan Gus Wafi memakai perspektif Islam, yang mana perspektif Islam ini lebih komprehensif atau sumul. Maka kalau kita merasa umat Islam, tentu memilih apa yang menjadi pedoman dalam Islam, bukan memilih pedomannya Barat. Apalagi memang pedoman Islam itu lebih keren daripada pedoman Barat. Kita harus bangga dengan itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.